Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, adik-adik pejuang CPNS 2021. Kita jumpa lagi dengan saya dalam channel Sang Tutor, pembahasan soal-soal SKD CPNS 2021. Nah, teman-teman sekalian, sekarang saatnya kita semangat belajar terus. Kenapa? Karena sudah ada formasi keluar ya. Jadi teman-teman semangat terus belajar. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya kembali membahas soal-soal kemampuan verbal TIU. Tepatnya di hubungan kata atau analogi sebanyak 20 nomor teman-teman sekalian. Nah, bagi yang baru mampir channel saya, ini merupakan analogi yang kesekian kalinya. Teman-teman bisa lihat di playlist ataupun saya akan sertakan di komentar yang disematkan di bawah. Nah, kita lihat teman-teman, soalnya ada 20 nomor ya, sangat mudah untuk dipelajari. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar persiapan SKD CPNS. Saran dari saya teman-teman sekalian, baiknya teman-teman soal yang lewat berikut ini teman-teman fokus dulu untuk jawab sendiri teman-teman. Nanti kalau sudah selesai baru lihat pembahasannya, mungkin kita akan sama jawabannya. Tapi kalau beda teman-teman bisa buat komentar ya di bawah ini. Nah, kita lihat teman-teman, soalnya ada 20 nomor seperti yang lewat berikut ini. Nah, baik teman-teman, kita mulai dari dua nomor pertama ya, tentang analogi atau hubungan kata. Nah, teman-teman sekalian yang baru ikut mungkin CPNS tahun ini merupakan soal bagian dari soal TIU ya, analogi atau hubungan kata. Sering di ujian itu sampai 3-4 nomor teman-teman sekalian. Nah, jadi pelajari ini. Kalau teman-teman kurang di numerik atau perhitungan, ya mungkin teman-teman fokus di verbal ya, tentang analogi, silogisme dan lain-lain. Nah, cara menjawab teman-teman, ini bagi baru yang mau pelajari ya teman-teman sekalian, ini sebenarnya gampang sekali, tapi kalau seandainya kita baru lihat mungkin agak susah ya. Piramid, titik-titik, kemudian di sini ada arca ya. Bagaimana caranya menjawab ini? Caranya teman-teman adalah kata titik dua itu teman-teman ya. Cari kata hubung yang menghubungkan antara kata pertama dan kata kedua, kemudian digunakan pada ruas kanan juga teman-teman. Jadi nanti berhubungan secara logis gitu. Contoh begini. Piramid arca, apakah jawabannya mayat, patung, Aztek, stupa, mumi, candi, Mesir, museum, sphinx, vihara. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita jawab ini, teman-teman mungkin harus tahu dulu apa arti dari kata-kata yang aneh-aneh ini teman-teman ya. Pertama teman-teman adalah saya lingkari apa itu arca ya. Nah, arca itu adalah teman-teman patung ya. Ya, patung gitu teman-teman. Patung-patung dewa-dewa yang berhubungan sama keagamaan gitu. Terus di sini ada Aztek ya. Ini Aztek teman-teman, menurut kamus KBBI ini merupakan nama suku ya, zaman dulu ya, nama suku. Terus di sini ada stupa ya. Stupa ini teman-teman bagian dari candi ya, yang berbentuk mangkuk terbalik teman-teman ya. Seperti Borobudur mungkin ada mangkuk terbalik itu di atas semua teman-teman, banyak sekali namanya stupa namanya. Kemudian di sini ada Sphinx ya. Sphinx teman-teman ini patung ya, patung yang berbentuk kepala manusia yang ada yang di Mesir juga teman-teman ya, sama dengan piramid gitu. Nah, sekarang jawabannya apa? Teman-teman jika mau buat sebuah hubungan kata, ini teman-teman yang cocok adalah ini teman-teman, mumi dan candi. Apa hubungannya? Piramid sama mumi, candi arca. Nah, apa artinya?
Nah, kita cari kata hubung yang membuat dua sisi itu nanti berhubungan. Gini teman-teman. Saya mengambil kata hubung piramid ya, tempat ya, merupakan tempat, oke, tempat menyimpan gitu ya, tempat menyimpan. Oke, jadi teman-teman buat kata hubung. Nah, piramid tempat menyimpan mumi ya, candi tempat menyimpan arca, gitu teman-teman. Itu adalah cara menjawab soal analogi. Nah, jadi untuk nomor 1, jelaskan jawabannya adalah Charlie. Piramid untuk menyimpan mumi, candi untuk tempat menyimpan patung atau arca, teman-teman sekalian. Itulah nomor 1. Sekarang kita next ke nomor 2. Suara titik-titik, terus di sini ada padam. Apakah merdu redup, lagu gelap, bising terbakar, nada terang, bisu energi. Nah, ya, jadi kira-kira apa jawaban teman-teman? Suara sama merdu, ya, ini merupakan kata benda dan kata sifat ya. Kalau kita ambil suara merdu, redup, padam, ini bukan sebuah, tidak logis teman-teman ya. Ini bukan ya, suara merdu terus redup, padam, bukan juga ya. Suara lagu, suara lagu gelap, padam. Ini kalau gelap padam kan sama ya. Terus suara sama lagu beda juga ya, bukan ya teman-teman. Bising terbakar, suara bising terbakar, padam terbakar. Itu bukan, tidak logis. Oke. Suara nada terang padam. Ini terang padam adalah merupakan lawan kata. Sedangkan suara dan nada bukan teman-teman lawan kata. Nah, jadi teman-teman yang mungkin pas adalah jawabannya bisu energi. Apa artinya? Bagaimana cara membuat kata hubung teman-teman? Ya sudah, kita buat begini. Suara bisu. Jadi gini, tanpa ya. Kata yang cocok adalah gunakan kata tanpa teman-teman. Atau mungkin teman-teman bisa pakai yang lain ya. Tanpa suara bisu, tanpa energi padam. Nah, begitu cara menjawab soal analogi teman-teman. Oke, itu soal 1, 2. Kita lanjut ke soal 3 dan 4. Nah, baik, kita lanjut teman-teman ke soal nomor 3. Di sini ada soal ya, 3, 4 ya. Ada soal marah, titik-titik, kemudian ledakan. Apakah kerusakan peledak? Apakah amuk letupan? Emosi bom ya? Tidak puas teror ya? Hawa nafsu tekanan ya? Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman untuk jawaban A, marah kerusakan ya, marah kerusakan terus peledak ledakan, saya lebih kurang logis teman-teman kalau kita buat kata hubung ya, tidak logis untuk bagian A. Amuk letupan, ini mungkin teman-teman yang sedikit logis ya, kita lihat teman-teman. Marah amuk itu apa hubungannya? Marah sama amuk itu saya bisa buat menjadi mungkin kata hubung ini ya teman-teman, kata hubung kesamaan mungkin ya gitu ya. Kesamaan. Jadi marah sama dengan amuk ya, letupan sama dengan ledakan. Mungkin kalau saya teman-teman jawabannya adalah bravo ya. Kalau marah emosi, marah sama dengan emosi, bom sama ledakan itu tidak logis teman-teman. Marah tidak puas, marah karena tidak puas, ini bukan juga ya, bukan. Hawa nafsu tekanan, marah ya, marah tidak, oke, hawa nafsu tekanan. Ini teman-teman bukan juga. Nah, saya lebih lebih condong ke marah, amuk, letupan, tekanan dengan analogi adalah kesamaan ya, hubungan kesamaan teman-teman sekalian. Oke, itu soal nomor 3. Kalau nomor 4, tangan, nah ini gampang ini, tangan titik-titik, kemudian di sini ada pohon. Tangan itu bagian dari ya, tangan bagian dari tubuh ya, bagian dari tubuh. Nah, ini adalah hubungan bagian dari ya. Bagian dari teman-teman. Nah, jadi tangan bagian dari tubuh, dahan bagian dari pohon. Gitu coy ya, itu soal nomor 4. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 5 dan nomor 6. Nah, baik, soal berikut nomor 5 dan nomor 6. Mendung titik-titik, kemudian di sini ada kosong lagi, lalu adalah malam. Apakah awan bulan, kelabu gelap, hujan senja, cuaca waktu, matahari, bintang. Oke, kalau kita jawab teman-teman untuk bagian A ya, mendung awan ya, mendung awan bulan malam. Ini di sini teman-teman ada kata bulan. Ini tidak berhubungan, kenapa? Karena ada kata benda teman-teman ya, bulan ya. Mendung awan terus mendung awan terus bulan malam. Jadi ini adalah kata benda ya. Kata benda, ini kata benda teman-teman juga sama ya. Sehingga ini tidak logis, kenapa? Karena harusnya kata benda di sama-sama di sebelah kanan. Oke, ini bukan juga. Kelabu gelap, mendung kelabu gelap, kelabu gelap. Ya, ini mungkin warna teman-teman ya. Ini tidak pas juga.
hujan senja ya. Ini mungkin yang pas ya. Kita bisa buatkan sebuah kata hubung, teman-teman. Mendung sama hujan senja dan malam adalah merupakan kata hubung tingkatan ya. Tingkatan. Oke, apa artinya? Bahwa gini, setelah ya. Nah ya, setelah mendung maka datang hujan gitu ya. Setelah senja datanglah malam. Nah, jadi teman-teman adalah hubungan tingkatan. Jadi tingkatan adalah setelah mendung hujan, setelah senja datang malam. Itu soal nomor 5. Nah, kemudian nomor 6, kuda apa di sini? Terus di sini ada garasi, rumput tempat, pelana, perkakas, istal, mobil, kursi rumah, tapal motor. Nah, teman-teman sekalian, pertama-tama adalah teman-teman lihat dulu, ini apa garasi? Garasi adalah tempat menyimpan mobil ya. Berarti di sini teman-teman ada mobil ya. Oke, nah mobil. Jadi mungkin teman-teman ini adalah mobil garasi, nanti ini istal teman-teman. Teman-teman cari apa arti istal? Ya, istal itu teman-teman, istal adalah tempat ya, tempat menyimpan kuda ya. Tempat menyimpan kuda ya. Atau tempat parkir kuda teman-teman. Jadi kuda disimpan di istal gitu ya teman-teman. Mobil disimpan di garasi ya. Jadi harus kita tahu apa arti dari istal sendiri. Oke, itu soal nomor 6 teman-teman. Kita lanjut soal berikutnya 7 dan 8. Nah, baik, nomor 7 8. Burung, nah sini ya teman-teman ya. Di sini kosong, kemudian ini ada burung ya, roda, terus kemudian di sini apa teman-teman? Kalau kita lihat jawaban A, ini sangkar burung, sangkar kan tempat apa namanya, tempat burung hinggap ya, disangkar. Jadi ini mungkin bukan ya, karena sangkar sama roda itu tidak logis teman-teman. Terus sayap burung, mobil, roda. Jadi ini kita bisa buat, ini mungkin teman-teman logis ya, sayap sama burung. Artinya burung butuh sayap untuk jalan atau untuk terbang ya. Jadi mobil butuh roda untuk juga jalan. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi burung butuh ya. Kita bisa buat apa namanya, kata hubungnya. Jadi burung butuh sayap untuk bergerak, sedangkan mobil butuh roda untuk bergerak juga. Jadi B jawaban teman-teman. Oke, kemudian nomor 8. Di sini ada cangkir makanan. Cangkir makanan. Ini kan kita lihat bahwa cangkir itu apa? Cangkir adalah untuk apa namanya, menyimpan minuman ya gitu ya. Jadi minuman, cangkir, makanan, piring gitu ya. Kita bisa buat kata hubung teman-teman. Minuman disimpan ya, disimpan. Nah ya, minuman disimpan pada cangkir ya. Oke, minuman disimpan pada cangkir, makanan disimpan pada piring. Gitu coy ya. Jadi mudah sekali. Itu soal nomor 78. Kita lanjut lagi teman-teman. Soal berikutnya 9 10. Nah, baik teman-teman, 9 10. Di sini ada 9 adalah ketua provinsi. Ketua sama provinsi. Jadi teman-teman sudah bisa prediksi ya kira-kira apa hubungannya ketua sama provinsi. Jadi di sini ada ketua, artinya teman-teman di sini ada apa? Oke? Ya mungkin kita bisa simpan adalah kalau di sini ada ketua, maka di sini pasti ada apa namanya, ketua dari provinsi apa? Gubernur teman-teman ya, gubernur gitu. Artinya kita bisa buat kata hubungnya gini. Pemimpin organisasi adalah ketua ya, jadi teman-teman pemimpin ya, pemimpin. Nah, pemimpin dari organisasi adalah disebut sebagai ketua. Pemimpin sebuah provinsi adalah gubernur, gitu coy ya. Jadi mudah sekali. Itu soal nomor 9. Nah, jadi teman-teman harus cepat teman-teman menjawab. Jadi kita nanti di ujian SKD CPNS itu teman-teman satu nomor itu ya paling lama 1 menit harus selesai. Oke, jadi teman-teman harus banyak latihan soal. Kemudian teman-teman nomor 10. Nomor 10 di sini ada rumah kapas. Kita lihat teman-teman, itu kapas apa? Kapas adalah merupakan bahan pembuat pakaian gitu ya. Oke, bahan pembuat pakaian. Jadi kita bisa mungkin simpulkan, kita bisa buat kata hubung adalah gini, bahan, oke, bahan pembuat. Nah, atau bahan baku ya. Nah, bahan pembuat. Coba, kapas bahan pembuat pakaian ya, pakaian. Terus batu bata bahan pembuat
rumah. Nah, gitu coy ya. Jadi kita bisa dapat apa namanya kata hubung yang logis. Teman-teman jadi jika teman-teman sudah bisa buat kata hubungnya dan logis itu benar teman-teman. Tetapi kebalikan teman-teman, jika teman-teman membuat kata hubung dan kemudian agak aneh didengar itu salah ya, itu salah teman-teman. Itu soalnya adalah nomor 10 delta jawabannya batu bata, rumah, kapas adalah pakaian. Kita lanjut teman-teman soal berikutnya 11 dan 12. Nah, baik. Soal nomor 11, 12. Nomor 11 di sini apa ya? Di sini adalah kosong terus steril. Suami di sini apa? Gitu ya. Jadi kita bisa lihat kira-kira jawabannya apa. Steril ini suami. Steril ya, steril bersih meninggal, bersih steril suami meninggal, tidak logis ya. Kuman steril, kuman steril. Jadi kuman steril suami janda. Coba kita buat kata hubung teman-teman untuk bagian B teman-teman ya. Steril itu ya bebas dari kuman ya, bebas dari kuman. Jadi gini, bebas atau gini teman-teman, saya hapus ya. Saya hapus. Saya kasih kata hubung ini tanpa ya. Nah, tanpa kuman steril, tanpa suami janda, gitu coy ya. Jawabannya adalah tanpa ya. Teman-teman sembarang mau buat kata hubung yang penting logis. Jadi tanpa kuman ya steril, tanpa suami adalah janda. Oke, jawaban adalah 11. Bravo teman-teman. Oke, nomor 12. Nomor 12. Ikan hutan ya. Ini ada hutan teman-teman, ini adalah tempat gitu ya. Berarti kalau di sini tempat, harus di sini teman-teman juga kata tempat ya. Kata tempat gitu. Oke, di sini ikan, di sini kan hewan ya. Di sini juga harus ada ya, karena ini teman-teman kata tempat, berarti ikan itu hidup di mana? Antara ya, nah mungkin kulkas ya. Salah, ini kulkas, danau, kolam, sungai, laut. Nah, kita lihat teman-teman. Kalau kita jawab B, ikan hidup di danau. Betul, tapi kalau di sini rimba hidup di hutan, salah. Ini adalah merupakan kesamaan teman-teman ya. Nah, terus kemudian kolam ya. Ikan hidup di kolam, betul juga. Kayu hidup di hutan. Yang di hutan itu adalah pohon, teman-teman, bukan kayu ya yang hidup gitu. Jadi ini mungkin kurang logis. Ini pas, teman-teman, sungai. Nah, ikan hidup di sungai, pohon hidup di hutan. Jadi kata hubungnya adalah hidup di. Nah, gitu coy ya. Hidup di mana gitu. Hidup di. Jadi ikan hidup di sungai, pohon hidup di hutan. Harus cepat menjawab. Itu soal nomor 12. Kita lanjut soal berikutnya 13 dan 14. Nah, baik teman-teman, ke soal berikut nomor 13 dan nomor 14. Nelayan laut. Ya, kalau bentuk soalnya teman-teman seperti ini mudah ya, mudah. Beda sama yang tadi. Ini kan kalau tadi yang sebelumnya di sini kosong, baru sini ada kata yang akan dicari. Ini teman-teman, nelayan sama laut. Teman-teman cari dulu apa kata hubungnya. Nelayan sama laut. Jadi kita bisa buat begini. Nelayan itu ya, laut kan kata tempat ya, berarti bekerja di mana gitu. Bekerja di. Nelayan bekerja di laut, guru bekerja di papan tulis, salah teman-teman. Petani bekerja di padi, salah juga ya. Karyawan bekerja di pegawai, salah juga. Pelukis bekerja di kuas, salah juga ya. Penyanyi bekerja di panggung. Nah, ini teman-teman yang logis. Jadi kita bisa buat kata hubungnya adalah bekerja di mana gitu ya. Itu nomor 13. Kita lanjut teman-teman nomor 14. Kering lembab. Kering sama lembab. Apa hubungan antara kering sama lembab? Jadi ini teman-teman bisa dibilang sebagai tingkatan ya. Tingkatan. Hubungan tingkatan teman-teman. Nah, tingkatan. Jadi kita bisa buat kata hubungnya adalah tingkatan. Kering kemudian menjadi lembab, tapi dia meningkat teman-teman ya. Jadi awalnya kering menjadi lembab, awalnya gelap menjadi remang-remang, gelap remang-remang. Berarti ini jawabannya ya, gelap menjadi remang-remang. Cahaya menjadi terang, bukan ya. Panas basah, salah juga. Matahari gunung, bukan juga. Siang malam bukan ya teman-teman. Jadi yang benar adalah gelap remang-remang. Saya ulangi ya, apa kata hubungnya adalah tingkatan. Kering menjadi lembab, gelap menjadi remang-remang gitu teman-teman ya. Oke, itu soal nomor 14. Kita lanjut ke soal berikutnya 15 dan 16. Nah, baik teman-teman, soal 15 dan 16. Gigi taring terus karnivora.
Ini cakar binatang buas, tajam mata, sayap terbang, ekor binatang, paruh makan. Nah, kita bisa buat kata hubungnya apa teman-teman ya? Gigi taring, karnivora. Nah, karnivora, ya gigi taring digunakan oleh karnivora ya. Jadi gini, bisa digunakan ya. Digunakan oleh. Nah, dalam hal ini adalah untuk memangsa ya. Jadi gini, gigi taring digunakan oleh karnivora untuk memangsa. Cakar digunakan oleh binatang buas. Ya, ini lumayan teman-teman logis ya. Tajam mata tidak logis ya. Sayap terbang. Nah, ini juga teman-teman bukan ya. Jadi ingat ya, karnivora adalah hewan ya, nama hewan. Jadi sudah pas teman-teman, jawaban adalah binatang buas tadi ya. Ekor binatang. Ekor ini bukan ya. Ekor digunakan oleh binatang untuk bukan juga ya, paruh makan. Nah, jadi teman-teman yang pas adalah gigi taring digunakan oleh karnivora untuk memangsa, sama dengan cakar digunakan oleh binatang buas untuk memangsa pula. 16. Beranak mamalia. Jadi ini kita bisa buat kata hubung gini. Hewan titik-titik ya disebut. Nah, hewan beranak disebut sebagai mamalia. Hewan bertelur disebut sebagai unggas. Nah, ya, itu teman-teman jawabannya. Jadi tidak perlu lagi pikir macam-macam, sudah pas jawaban teman-teman. Hewan beranak disebut sebagai mamalia. Hewan yang bertelur disebut sebagai hewan unggas. Itu soal nomor 15-16. Kita lanjut teman-teman soal berikutnya. Baik, teman-teman, kita lanjut ke soal 17 dan 18. Di sini ada kata ya, memberi memberi dermawan ya. Terus di sini ada mencuri polisi, melukis kanvas, membantu orang, mencuci baju, menulis sekretaris. Hubungan antara memberi dan dermawan adalah kita bisa buat sifat ya. Sifat dari. Nah, memberi sifat dari orang dermawan ya, mencuri sifat polisi salah ya. Melukis sifat dari kanvas salah juga, membantu orang, mencuci baju salah. Jadi teman-teman, memberi sifat dari orang dermawan, menulis sifat dari atau ciri dari sekretaris teman-teman. Jadi sifat dari atau ciri teman-teman ya, ciri gitu. Ciri-ciri orang memberi adalah dermawan ya. Ciri-ciri orang suka menulis adalah disebut sebagai sekretaris. Itu nomor 17. Kita next ke soal 18 teman-teman, orang bodoh ilmu. Ini mungkin kita bisa buat kata hubungnya adalah orang bodoh karena ini ya. Karena tanpa. Oke. Ya. Karena tanpa. Orang bodoh karena tanpa ilmu ya, atau tanpa ilmu disebut sebagai orang bodoh ya gitu. Terus orang miskin tanpa derma salah ya, orang mengemis lapar, orang menganggur kerja. Ini bukan juga ya. Nah, orang menganggur tanpa pekerjaan ya gitu ya teman-teman. Orang bekerja gaji salah, orang kaya harta. Oke, jadi yang pas adalah jawabannya gini. Orang bodoh karena tanpa ilmu, orang menganggur karena tanpa kerja. Gitu teman-teman ya jawabannya C. Kita lanjut teman-teman, lanjut ke soal berikutnya yang terakhir ya, nomor 19 dan 20. Baik, dua nomor terakhir. Oke, nomor 19, kehausan air. Kehausan air. Ini mudah ya. Kenapa? Karena kita bisa buat kata hubungnya kehausan air karena haus karena kurang ya. Karena ini teman-teman, karena kurang air. Nah, ya. Kehausan karena kurang air, kemakmuran karena kerja keras salah, kebodohan karena kurang miskin, kegembiraan hiburan salah juga, kelelahan kerja. Oke. Kelaparan karena kurang pangan, jadi kelaparan karena kurang pangan. Saya ulangi, kehausan karena kurang air, kelaparan karena kurang pangan. Oke, itu jawaban adalah error. Kita lanjut soal terakhir 20, kurus gizi. Sama teman-teman ya. Jadi hubungan adalah kurus karena kekurangan. Sama juga teman-teman ya. Nah, karena kurang atau kekurangan teman-teman. Kekurangan.
Oke, kurus karena kekurangan gizi, gemuk karena kekurangan lemak, salah ya. Sakit, kekurangan dokter, bukan juga. Pendek, besar, pintar, belajar, salah. Bodoh, ilmu. Jadi, bodoh karena kekurangan ilmu. Gitu, teman-teman ya. Jadi, itu contoh-contoh bentuk soal analogi yang sering-sering muncul di ujian SKD CPNS tes intelijensi umum ya, sekitar 3-4 nomor. Oke, teman-teman sekalian, semangat belajar ya, gaspol teman-teman, jangan berhenti belajar, tetap semangat sampai kita selesai ujian nanti. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.